Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahin nabi wal ali amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kisahkan bagaimana fadilahnya orang yang mencurahkan semua waktunya, tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di zaman Bani Israel, yaitu zaman umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, ada seorang hamba yang mana dia tidak keluar daripada Suma'ah. Suma'ah ini tempat ibadahnya orang Yahudi yang disebut pada zaman sekarang yaitu dengan sinagog. Nah, ini zaman itu tempat ibadahnya orang Yahudi, kaum Bani Israel, yaitu di Suma'ah tadi. Orang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar daripada tempat ibadahnya selama 100 tahun. Kemudian digoda dia oleh iblis laknatullah alaih. Maklum, iblis tatkala diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk memenuhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan iblis dan para pengikutnya. Maka dari itu iblis menggoda orang yang ahli ibadah tersebut sampai tergoda. Si abid tadi, orang yang ahli ibadah tadi, tergoda oleh godaan iblis. Kemudian dia keluar daripada tempat ibadahnya dan dia menuju ke kota. Dia menuju ke kota pertama untuk mengunjungi sanak familinya serta handai tolannya. Kemudian di dalam perjalanan sudah sampai ke kota, dia bertemu dengan temannya yang dekat dan mereka berdua sangatlah rindu karena 100 tahun tidak pernah bertemu. Tatkala bertemu, temannya tersebut memintanya untuk membantu urusannya di rumah. Tatkala itu si abid tadi menyanggupi dan tinggal di rumah kawannya tersebut dan membantunya selama 7 bulan. Setelah 7 bulan berjalan, tiba-tiba suatu malam dia tidur dan di tengah malam si abid tadi, orang yang ahli ibadah tadi, berteriak dengan keras sehingga membangunkan orang seisi rumah termasuk sahabatnya tadi. Si sahabatnya langsung menuju kamarnya dan bertanya, "Ada apa gerangan?" Si abid mengatakan, "Coba nyalakan lampu dulu." Karena orang pada zaman dahulu juga tatkala mereka tidur mereka mematikan lampu, dan merupakan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW apabila kita ingin tidur mematikan lampu. Kemudian apa yang terjadi? Tatkala sudah dinyalakan lampunya, dia tercengang. Ternyata tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi, kata temannya, teman dekatnya ini. Kemudian dia bercerita, "Aku tadi bermimpi ketemu seseorang yang rupanya bagus luar biasa. Dia putih, ganteng luar biasa. Kemudian dia katakan, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia bertanya, "Wahai Syekh, wahai orang yang ahli ibadah, kenapa engkau tinggalkan tempat ibadahmu? Kenapa engkau tinggalkan ibadah kepada Allah? Apakah engkau melihat pada Allah dan pada Rasulnya ini aib?" Kemudian dia katakan, "Tidak, aku tidak melihat aib." Akhirnya si abid tersebut
bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam itu juga permisi kepada temannya tadi untuk kembali ke tempat ibadahnya, yaitu Soma'ah. Akhirnya dia keluar malam itu dari rumah kawannya menuju tempat ibadahnya tadi, melewati daripada gurun-gurun dan tanah-tanah yang lapang, padang pasir dia lewati, sampai di riwayat dikatakan bahwasanya dia makan daripada dedaunan, ya, kemudian dia minum daripada air hujan. Kemudian setelah dekat kepada tempat ibadahnya tadi, dia melangkahkan kakinya yang kanan terlebih dahulu memasuki tempat ibadah. Dia tercengang dan terkaget-kaget tatkala melihat di tempat ibadahnya itu tulisan. Kemudian dia berpikir tentang tulisan tersebut, dan tulisan yang ada di tempat ibadahnya itu adalah 4 baris tulisan. Apa bunyi tulisan tersebut? Tulisan tersebut berbunyi tawakkalta alaina fakafainaka. Kamu bertawakal kepada kami, maka kami akan cukupi kamu. Wa atharta alaina fataroknaka. Apabila kamu mengutamakan selain kami, maka kami akan tinggalkan engkau. Wa aqbalta alaina faqabbalnaka. Dan apabila kamu menghadap kepada kami, kami akan menyambutmu. Wa faraqtad dunuba faghfarnaha laka wa rahamnaka. Dan apabila kamu meninggalkan dosa, maka kami ampuni dosa-dosamu dan kami akan memberikan rahmat kepadamu. Wa tami'ta fima indana fa'atainaka. Dan apabila kamu menginginkan apa yang ada di sisi kami, kami akan berikan kepadamu. Kamu ingin kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada kamu. Itulah 4 pesan tulisan yang terdapat di dalam tempat ibadahnya tadi, sehingga dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah dan kembali beribadah di tempat ibadahnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apabila kita mencurahkan segala apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua kebutuhan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.